Bab 659. Naga Abadi dan Phoenix Ilahi. Berhenti. Seiringan dengan ucapan lembut Harley, Nancy G benar-benar telah menghentikan dirinya untuk bergerak. Namun, Nancy G berhenti menyerang bukan karena kata-kata Harley, tetapi karena dia juga merasakan kekuatan jantung yang berdebar-debar. Pada saat ini, dia juga melihat ke langit kehampaan seperti Harley. Mata indahnya yang jernih dan acuh tak acuh juga tertuju pada langit kehampaan, seolah-olah dia dapat melihat kumpulan yang kuat di sana melalui semacam kekuatan supranatural. Segera, orang-orang yang berlari untuk menyaksikan pertempuran, melihat bahwa mereka berdua tidak bertarung, tetapi malah menatap langit yang tinggi dalam ketiadaan. Mereka tiba-tiba merasa sedikit tertegun. Apa yang sedang mereka lihat? Orang-orang yang datang untuk menonton keseruan juga secara tidak sadar menatap langit kehampaan. Mereka melihat 9 pusaran besar yang masih sedang berputar pada saat ini. Selama periode itu, guntur dan kilat merobek, guntur mengamuk, auman naga bergema, dan paksaan yang kuat turun dari langit. Apa itu? Ekspresi penonton berubah, sepertinya bisa merasakan tekanan kuat dari pusaran air. Cepat menghindar. Saat mereka sedang berdiskusi, teriakan Harley terdengar. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah melangkah keluar. Tak perlu dia katakan, Nancy G juga sudah bergerak, tanpa urutan tertentu dengannya, dan dengan cepat mundur ke satu sisi. Sudah terlambat, terdengar sebuah suara yang terdengar sedang tertawa dan halus yang bergema di atas langit. Setelah kata-kata itu jatuh, 9 pusaran besar di langit kehampaan bergetar. Kemudian, di setiap pusaran, terdapat seberkas cahaya tebal yang tak tertandingi langsung ke bumi. Setiap pancaran cahaya memiliki abjad kuno rumit yang mengalir, kemudian mereka terjalin membentuk rantai abjad kuno, menghubungkan 9 berkas cahaya besar dan kokoh ke dalam sangkar dengan ukuran puluhan ribu kaki, mengurung Harley dan Nancy G di dalamnya. Segera, serangkaian auman naga yang dalam terdengar. Auman naga besar dengan ketinggian ratusan kaki tergantung di atas sangkar besar, dan terdapat energi naga yang mengelilinginya, setiap helainya sangat berat. Segel naga mistik. Melihat sangkar kekuatan supranatural yang begitu besar, kultivator bermata ganas itu langsung melihat metode rahasia macam apa ini, karena mereka pernah melihat hal ini saat pertempuran Dewa Pil Harley dan Inang Zenyi pada waktu itu. Kemudian, karena segel naga mistik yang hanya bisa dilemparkan oleh Inang, identitas orang yang menyerang secara diam-diam sudah diketahui dengan sangat jelas. Sial. Harley yang berada di dalam segel naga mistik mengutuk diam-diam, merasakan gelombang darah ki di tubuhnya terus-menerus dibubarkan. Kekuatan jiwa yang agung juga ditekankan kembali ke lautan diafragma oleh kekuatan jiwa naga kuno mistik yang agung. Pada saat ini, dia secara alami menebak siapa yang diam-diam menyerang, dan ketika memikirkan nama orang itu serta wajahnya yang jahat dan licik, niat membunuhnya yang dingin tidak bisa tidak melonjak. Di sini, raut wajah Nancy G juga sangat dingin. Jika Harley bisa menebaknya, maka dia juga bisa menebaknya. Orang yang diam-diam menyerang, bisa siapa lagi selain Zenyi, Inang dari Sekte Heng Yue. Kali ini, raut wajah keduanya menjadi sangat jelek. Mereka bertarung dengan sengit, sampai sama sekali tidak memperhatikan Zenyi yang sedang bersembunyi. Hari ini, mereka berdua bertarung sampai masing-masing dari mereka mengalami kondisi yang mengenaskan, yang malah memberikan keuntungan pada Zenyi. Cek, cek. Segera, suara decakan lidah terdengar, dan Zenyi berjalan keluar dari ruang hampa sambil tertawa main-main. Tubuhnya penuh dengan energi naga. 2 baris gigi tajam itu juga terlihat putih di bawah matahari, yang terlihat sangat menakutkan. Zenyi, penonton langsung mengenali Zenyi. Tidak disangka dia bersembunyi di dalam ruang hampa.
Harry King dan Nancy Ji mungkin akan kehilangan setengah nyawa mereka di dalam segel naga mistik ini. Seseorang menghela napas. Seorang instruktur sekte Hang Yue dan peringkat pertama di daftar panggung Feng Yun, apakah dia juga termasuk orang yang suka bersikap curang? Selama para penonton sedang berdiskusi, Nancy Ji sudah mengangkat kepalanya untuk melihat Zheng Yi. Raut wajahnya lebih dingin dari sebelumnya, dan yang berbeda dari Harley Ye adalah ekspresinya saat ini terdapat niat membunuh yang sangat dapat terlihat dengan jelas. Ucapan Putri Suci Xuanling salah. Zheng Yi mengangkat sudut mulutnya dan tertawa mengejek. Aku tidak memiliki maksud lain, aku hanya ingin mengajak kalian berdua untuk mengunjungi tempatku. Kupikir aku sudah cukup rendahan, tapi tidak disangka kamu lebih rendahan dariku. Harley Ye mencibir sambil menatap Zheng Yi. Kenapa kamu melakukan serangan diam-diam sebesar itu? Apakah karena takut aku merebut peringkat pertamamu di panggung Feng Yun? Harry King, kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Zheng Yi sudah duduk di atas tahta, dengan santai memutar kunci Inggris di ibu jarinya. Terdapat senyuman yang semakin kasar di wajahnya. Tindakan kepura-puraanmu ini sangat bagus, kata Harley Ye. Tidak lupa untuk membubarkan energi naga jahat yang terjerat di tubuhnya. Mungkin karena ditekan terlalu kuat, dia bahkan sampai mengeluarkan sedikit darah di sudut mulutnya meski memiliki kekuatan tempur yang kuat. Di sisi lain, kondisi Nancy Ji juga tidak jauh lebih baik. Pancaran sinar yang menempel di sekujur tubuhnya terus-menerus terhapus, dan terdapat darah yang muncul di sudut mulutnya. Sekarang keduanya telah terjebak, mereka ditekan oleh segel naga mistik sampai tidak bisa bergerak. Esensi, energi vitalitas dan kekuatan spiritual mereka semua dijinakkan. Mereka akan mati di dalam sangkar ini jika tidak muncul kesalahan. Nancy Ji tidak mengetahuinya, tapi Harley Ye merasakan hal ini dalam-dalam karena pernah terkena segel naga mistik. Apalagi yang membuatnya terlihat kesal adalah bahwa segel naga mistik kali ini lebih kuat dari yang terakhir kali. Yang terpenting adalah terdapat kekuatan melahap, darah kinya, energi vitalitas dan kekuatan spiritual semuanya dilahap. Bahkan aku sampai ditekan, Jenderal Mayat, api spiritual, petir surgawi, dan wayang pada dasarnya sudah tidak berguna. Pada saat krisis, pikiran Harley Ye bekerja dengan cepat. Segel naga mistik dapat dihancurkan dengan Amaterasu dan leluhur pil jiwa naga. Tapi salah satu dari dua metode ini akan mengungkapkan identitasku. Mata Harley Ye berkilat dengan cahaya cerah dan gelap. Dia selalu ingat bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Jalan iblis. Tidak bisa, ini tidak bisa diandalkan. Sepertinya aku lebih baik menggunakan kesengsaraan surgawi, kata Harley Ye. Tak lupa melihat kehampaan yang halus. Kesengsaraan surgawi ketika dia naik ke alam Kong Ming masih disegel olehnya. Jika dihancurkan oleh hukuman ilahi, maka segel naga mistik pasti akan dicincang menjadi serpihan. Sangat sia-sia jika menggunakan kesengsaraan surgawi. Suara halus naga kuno mistik bergema dalam lautan kesadarannya. Gunakan kekuatan darah tubuh suci Huanggu. Apakah ini bisa diandalkan? Harley Ye memandang naga kuno mistik dengan tidak percaya. Dapat diandalkan dan dapat diandalkan, tentu saja dapat diandalkan. Naga kuno mistik berkata dengan santai, lakukan transmisi suara pada Nancy Ji, agar dia juga bisa menggunakan kekuatan darah. Darah kalian sama seperti Yin dan Yang, percayalah padaku. Aku akan percaya padamu sekali. Harley Ye berkata, tidak lupa melakukan transmisi suara pada Nancy Ji. Segera, Nancy Ji menoleh untuk melihat Harley Ye, dengan ekspresi tidak percaya di matanya yang indah. Apakah kamu yakin cara ini bisa berhasil? Bukankah kita akan mengetahui bisa atau tidak setelah mencobanya? Harley Ye mengangkat bahunya, di depan musuh,
kita harus bekerja sama dengan tulus. Kita akan membicarakan lagi dendam di antara kita setelah keluar. Kamu tidak perlu mengingatkanku, kata Nancy Ji dengan acuh tak acuh. Kalian berdua, bagaimana perasaan kalian? Saat keduanya sedang berbicara, Zhen Yi, yang duduk santai di atas kekosongan, tersenyum tipis, dan terdapat cahaya gelap di sekitar matanya yang terlihat berbahaya. Sepertinya dia mendengarnya. Harley Ye mencibir. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan, dan raungan naga yang kuat terdengar. Saat berikutnya, bayangan naga emas keluar dari tubuhnya, yang merupakan kekuatan garis keturunan tubuh suci Huanggu. Naga emas meraung keras, berputar-putar di sekitar Harley Ye. Pada saat yang sama, suara mendesis Phoenix terdengar dari tubuh Nancy Ji. Seekor Phoenix berwarna-warni keluar dari tubuhnya, yang merupakan kekuatan garis keturunan tubuh Xuanling. Segera, naga suci meraung, Phoenix ilahi mencicit, bayangan naga emas besar dan Phoenix besar naik ke langit, terjalin dan berputar. Langit dan bumi bekerja sama, yin dan yang saling terkait, menghasilkan kekuatan yang kuat. Melihat ini, Zhen Yi tiba-tiba berdiri, segera membentuk segel, dan segel naga besar ditekan ke arah langit. Apa itu? Para penonton memandangi bayangan naga emas dan burung Phoenix 7 warna dengan takjub. Kekuatan tubuh suci Huanggu dan tubuh Xuanling benar-benar luar biasa, seru seorang kultivator tua. Hancurkan! Saat orang-orang sedang berdiskusi, Harley Ye dan Nancy Ji berteriak pelan satu demi satu. Kekuatan yang terjalin oleh naga suci dan Phoenix ilahi menjatuhkan segel naga besar itu di tempat. Sangkar segel naga mistik yang besar juga pecah, bahkan Zhen Yi sampai terguncang mundur setengah langkah. Persetan, segera setelah sangkar rusak, Harley Ye menginjak galaksi emas, mengayunkan pisau naga tiran dan menerjang ke arah Zhen Yi. Seiringan dengan suara pedang, Nancy Ji juga bergerak, menginjak lautan Xuanling dan memegang pedang abadi Xuanling untuk menerjang ke kekosongan. Bersambung. Bab 660. Pertempuran dari peringkat 3 teratas panggung Feng Yun. Melihat Harley Ye dan Nancy Ji menerjang maju, Zhen Yi tidak hanya tidak merasa takut, tetapi menunjukkan dua baris gigi putihnya. Aku benar-benar telah meremehkan kalian. Ketika kata-kata itu jatuh, dia tertawa nakal, mendorong secara horizontal dengan telapak tangannya, dan menembakkan 9 bayangan naga besar. 9 naga besar meraung, suara raungannya terdengar seperti guntur, dan setiap tubuh naga dipenuhi dengan untaian energi naga, dan setiap untai energi naga seberat gunung, menekan kekosongan sampai bergetar, dan menekan langit sampai bergetar juga. Harley Ye mencibir, dia terlihat kuat dan mendominasi, kemudian mengayunkan pedangnya dan bergerak maju, menebas 3 bayangan naga. Setelah itu menghancurkan 3 bayangan naga menjadi ketiadaan. Adapun untuk 3 yang terakhir, mereka langsung terendam oleh lautan bintang. Jangan khawatir, masih ada lagi. Zhen Yi tertawa main-main, dan naga mistik muncul, menutupi langit dan menghalangi matahari. Ia juga seberat gunung, satu persatu gunung runtuh karena tidak bisa menahan tekanannya. Melihat ini, Harley Ye hendak membunuhnya di tempat. Namun, kecepatan Nancy Ji lebih cepat, pedang abadi Xuanling tak tertandingi, dan dengan satu pedang, sebuah galaksi cahaya pedang muncul, dan membelah segel naga mistik di tempat. Pada titik ini, mereka bertiga berhenti bertarung, dan masing-masing berdiri dalam kekosongan. Di satu sisi, Harley Ye menginjak lautan bintang berwarna emas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tubuhnya dipenuhi dengan aura emas,
dan seluruh tubuh seperti emas cair, darah Qi-nya setinggi langit dan semangat juangnya sangat dahsyat, seperti seorang dewa perang. Di satu sisi, Nancy Ji menginjak lautan Xuanling, dengan pijaran ekor ilahi di sekujur tubuhnya. Setiap helainya sangat indah, setiap helai rambutnya diwarnai dengan bunga ilahi, dan momentumnya juga luar biasa dahsyat, seperti dewi dari surga yang turun ke dunia fana. Di satu sisi, Zhen Yi menginjak laut naga mistik, dan energi naga melingkari seluruh tubuhnya. Terdapat ledakan auman naga yang dalam bergema di dalam tubuhnya, dan tekanannya sangat kuat, ruang sekitarnya terdistorsi dan siap meledak, kekuatan tempurnya kuat seperti Raja Dewa. Mereka bertiga berdiri berhadapan, masing-masing memiliki aura tirani, sehingga kekosongan bergetar dan langit bersenandung. Adegan ini membuat para penonton dari seluruh dunia merasa bersemangat untuk sementara waktu. Semua cahaya ilahi bersinar, dan mereka menontonnya dengan saksama, karena takut tidak bisa melihat adegan yang indah ini. Tubuh suci Huanggu Herikin, tubuh Xuanling Nancy Ji, Inang Zhen Yi, mereka adalah 3 orang yang paling menakjubkan di dinasti Dacu. Seru seseorang. Mereka adalah peringkat pertama, kedua, dan ketiga dalam daftar panggung Feng Yun. Ini jelas merupakan pertarungan puncak dalam daftar panggung Feng Yun. Peringkat pertama panggung Feng Yun melawan peringkat kedua dan ketiga panggung Feng Yun. Siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat? Banyak orang sudah mulai berspekulasi tentang hasil pertempuran ini. Kalian memenuhi syarat untuk bertarung melawanku. Saat orang-orang sedang berdiskusi, suara halus dan lucu Zhen Yi bergema di langit, suaranya penuh dengan keagungan, seolah-olah dia adalah raja dunia. Kepura-puraanmu sangat bagus. Harley Ye menggigit tusuk gigi, mengangkat pisau naga tiran, dan menggaruk telinganya dengan satu tangan. Sekilas, dia tampak seperti dewa perang emas, tapi saat dilihat lebih lama dia seperti seorang bajingan. Jadi, siapa di antara kalian yang akan maju lebih dulu? Zhen Yi tersenyum tipis, dan suara tawanya bahkan terdengar lebih kasar. Kamu sangat hebat, seharusnya tidak masalah untuk memilih kami berdua. Aku, sebelum Harley Ye bisa menyelesaikan kata-katanya, Nancy Ji sudah bergerak, menginjak lautan Xuanling, dan menerjang ke depan. Wanita ini bahkan lebih ganas dariku. Harley Ye mengungkapkan rasa malunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nancy Ji akan membuat serangan yang begitu cepat. Yang paling penting adalah dia bisa merasakan niat membunuhnya pada Zhen Yi dengan sangat jelas. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan membiarkanmu maju terlebih dahulu. Harley Ye mengangkat bahunya dan secara sadar bertindak sebagai penonton. Sementara Harley Ye sedang berbicara, Nancy Ji telah menebas pedang yang tak tertandingi, dan membelah langit. Namun, meskipun pedangnya tak tertandingi, namun dia dipukul mundur oleh telapak tangan Zhen Yi yang terdapat naga ilusi. Kamu membunuhnya, aku tidak akan berhenti jika kamu tidak mati hari ini. Nancy Ji bergumam di dalam hatinya, niat membunuhnya bahkan lebih besar. Dia menghentikan langkahnya, dan mendorong lautan awan dengan satu telapak tangan, diikuti oleh segel Xuanling 9 langit dan jari Xuanling 9 langit. Tidak tahu diuntung, Zhen Yi mencibir, dengan tangan besar di langit, dia menyapu dengan satu telapak tangan, meratakan lautan awan Nancy Ji, lalu membalikkan dan menghancurkan segel Xuanling 9 langit Nancy Ji. Kemudian dia mengeluarkan jari mistik dan sekali lagi memaksa Nancy Ji untuk mundur. Metode rahasia langit hujan Divan. Metode rahasia angin Xianchen. Metode rahasia 3000 dunia bunga. Nancy Ji membuat segel dengan satu tangan dan melakukan 3 metode larangan dalam satu tarikan napas. Segera, hujan ilahi turun dari langit, dan kelopak-kelopak bunga tak kasat mata muncul dengan aneh, entah jatuh dari langit, atau terbang di atas panggung pertandingan, benar-benar seperti dunia dengan ribuan bunga.
indah dan berwarna-warni. Yang terakhir adalah angin yang tak kasat mata yang membentuk pusaran yang terlihat. Angin dan hujan, serta bunga dan hujan sama sekali tidak berhubungan, tetapi dunia yang diciptakan oleh 3 metode rahasia itu sangat mempesona dan menarik perhatian semua orang. Kekuatan yang dijalin oleh 3 metode larangan sangat kuat, kehampaan yang diremukkan mengaum dan bergetar. Kekuatanmu bagus, tetapi kamu jauh dari itu. Zheng Yi tertawa main-main, sedikit mengangkat tangannya dan merentangkan 5 jarinya. Terlihat pusaran hitam muncul di telapak tangannya, berputar dengan cepat dan dengan cepat menjadi besar. Segera, kekuatan misterius yang terjalin oleh 3 metode rahasia Nancy Ji dicabik-cabik oleh pusaran hitam, dan akhirnya semuanya ditelan. Metode rahasia macam apa ini? Para penonton dari segala penjuru terheran-heran. Betapa kejamnya 3 metode rahasia Xuanling, tapi malah dihancurkan dengan begitu sederhana. 90% inang ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu bukan lubang mistik, tak jauh dari situ. Harley Ye yang masih menyaksikan pertempuran sedikit menyipitkan matanya. Ini adalah kekuatan supranatural melahap yang sangat tirani. Itu adalah keterampilan sihir penelan langit. Tiba-tiba, suara halus naga kuno mistik bergema di dalam lautan kesadaran Harley Ye. Keterampilan sihir penelan langit. Harley Ye mengangkat alisnya. Saat berbicara tentang metode rahasia ini, izinkan aku memberitahumu tentang binatang buas Taoti terlebih dahulu. Binatang buas Taoti adalah binatang buas zaman primitif yang sangat ganas. Alasan kenapa mereka dikatakan garang adalah karena mereka sangat rakus. Mereka memakan apapun yang mereka lihat. Mereka seperti hantu kelaparan. Tidak ada yang tidak berani mereka telan, karena kekuatan mereka, dan juga karena seluruh anggota klan memiliki masalah kerakusan yang aneh ini, yang membuat terlalu banyak ras punah di zaman primitif karenanya. Justru karena itulah 10.000 klan bersatu membentuk aliansi. Di tengah zaman primitif, mereka menyatakan perang terhadap binatang buas Taoti, dan perang berlangsung selama hampir 100.000 tahun. Aliansi 10.000 klan menang, tetapi menderita banyak korban, sedangkan klan binatang buas Taoti yang kalah juga melakukan perjalanan jauh dari alam semesta. Setelah mendengarkan naga kuno mistik selesai berbicara, Harley Ye menggaruk kepalanya. Lalu apa hubungannya dengan keterampilan sihir penelan langit? Tentu saja ada hubungannya. Naga kuno mistik berkata dengan perlahan, kerakusan binatang buas Taoti adalah sebuah metode rahasia menelan langit. Selama perang melawan binatang buas Taoti, terdapat kultivator hebat di 10.000 klan, meniru kerakusan binatang buas Taoti, dan menciptakan metode rahasia tertinggi. Metode rahasia tertinggi itu adalah keterampilan sihir penelan langit di tanganmu. Adapun untuk kultivator ini, dia adalah anggota klan iblis, yang dikenal sebagai iblis penelan langit dalam sejarah. Hebat sekali, Harley Ye berkata dengan terkejut. Namun, meski metode rahasia ini mendominasi, tetapi ia sangat jahat. Naga kuno mistik berkata dengan santai, keterampilan sihir penelan langit telah ada sejak awal, disebut sebagai keterampilan sihir karena merupakan teknik rahasia jahat yang memakan esensi sejati dan jiwa manusia. Di masa depan, orang yang menggunakan keterampilan sihir ini akan diserang oleh pikiran benci dan permusuhan, dan semakin banyak orang itu menelannya, maka semakin kuat serangan baliknya. Jika pikiran tidak cukup kuat untuk mengarah ke platform spiritual, maka kemungkinan besar orang itu akan menjadi iblis. Sepertinya kamu sangat memahami keterampilan sihir penelan langit. Harley Ye tersenyum pada naga kuno mistik. Aku adalah naga kuno mistik, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa? Jika kamu tahu, maka jiwa naga kuno mistik di tubuh Zheng Yi pasti juga mengetahuinya. Harley Ye menyentuh dagunya, sepertinya keterampilan sihir penelan langit milik Zheng Yi diturunkan olehnya pada Zheng Yi. Aku benar-benar tidak mengetahui hal ini.
Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya. Dulu kami memiliki tubuh yang sama, tetapi setelah dipotong menjadi 3 bagian oleh Xuan Chen, ingatan yang kami warisi berbeda. Metode rahasia kekuatan supranatural yang ku ketahui, mungkin saja tidak diketahui oleh kedua jiwa naga kuno mistik lainnya, dan aku mungkin juga tidak mengetahui metode rahasia kekuatan supranatural yang mereka ketahui. Aku mengerti ini. Harley Ye mengangguk. Kamu tidak mungkin ingin menonton pertunjukan sepanjang waktu, kan? Naga kuno mistik mengeluarkan suara panjang dan melirik 9 tubuh bayangan Harley Ye, seolah-olah melalui 9 tubuh bayangan, ia dapat melihat adegan pertarungan Nancy Ji dengan Zhendy Yi. Mantan pacarmu bukanlah lawan Zhendy Yi. Zhendy Yi memiliki jiwa naga kuno mistik di dalam tubuhnya, dan dia seharusnya sangat memahami kelemahan metode rahasia klan dewa. Mendengar ini, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sisi lain dari kekosongan. Di sana, pertempuran antara Nancy Ji dan Zhendy Yi berkecamuk, dan yang mengejutkannya adalah Nancy Ji sedikit tidak normal hari ini. Dia seperti menggila, yang menyerang dengan cara apapun. Namun, meskipun kekuatan tempurnya tak tertandingi, Nancy Ji masih ditekan oleh Zhendy Yi, dan seperti yang dikatakan naga kuno mistik, metode rahasia Xuanling-nya juga tertahan setiap kali dia ingin menggunakannya. Pakaiannya yang cantik bahkan diwarnai dengan darah Xuanling. Di sisi lain, Zhendy Yi pada dasarnya masih tidak mengalami luka apapun. Kekuatan tempurnya malah semakin meningkat, yang membuat Harley Ye merasa sedikit takut. Dia selalu mengalami kemenangan, dan setiap kali dia menggunakan metode rahasia kekuatan supranatural, dia akan membuat Nancy Ji terlihat mengenaskan. Meskipun aku benar-benar ingin mengambil keuntungan dari hal ini, tapi aku merasa tidak senang dengan kesombonganmu. Harley Ye segera menghancurkan kekosongan dan menerjang ke depan. Apakah Harry Qin akan bergabung dalam pertempuran juga? Tindakan Harley Ye membuat mata para penonton dari segala penjuru mencerah. Sepertinya benar, seorang kultivator yang lebih tua dengan lembut mengelus jenggotnya. Sepertinya dia dan Nancy Ji akan bekerja sama untuk menghancurkan Zhendy Yi. Dengan ini, dia akan menjadi peringkat pertama dalam daftar panggung Feng Yun. Peringkat kedua dan ketiga dalam daftar panggung Feng Yun akan bergabung untuk melawan peringkat pertama. Pertempuran ini akan menarik tatapan semua orang menajam. Kuhadiahi pisau ini untukmu. Ketika semua orang sedang berbicara, Harley Ye sudah memasuki lingkaran pertempuran. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terdapat cahaya pisau di atas langit. Melihat ini, Zhendy Yi yang hendak menggunakan metode rahasia untuk melukai Nancy Ji, mau tak mau alisnya berkerut. Segera, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Telapak tangan yang ditutupi dengan cakar naga ilusi mengirim serangan ke langit, menghancurkan cahaya pisau Harley Ye di tempat. Kenapa? Apakah kamu ingin bermain juga? Zhendy Yi memandang Harley Ye dengan main-main. Pisau milikku ini adalah untuk menyembelih hewan. Alih-alih menatap Zhendy Yi, Harley Ye menghembuskan napas di atas pisau naga tiran, lalu tidak lupa untuk mengelapnya dengan lengan pakaiannya. Mendengar ini, tatapan Zhendy Yi mendingin, dan raut wajahnya menjadi sedikit kejam. Bantu aku membunuhnya. Dengan ini dendam di antara kita akan terhapus. Di sini, Nancy Ji, yang berada dalam keadaan mengenaskan, mengirim transmisi suara pada Harley Ye. Bersambung.